yang mulia. Manusia beda dengan pohon atau binatang. Manusia beda dengan ciptaan yang lain, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tumbuh-tumbuhan tidak dapat berpikir, tumbuh-tumbuhan tidak dapat berbicara, Bapak. Atau siapa yang pernah dulu bercerita di pohon pisang? Sonde. Atau siapa yang betson ada kawan kok. Neo di belakang ini ada pohon tambaring besar, jadi kotong dua bisa berkawan kok bercurhat. Tidak. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa berpikir, ia tidak bisa berbicara. Bahkan binatang sekalipun ia hanya mengandalkan nalurinya. Dia hanya mengandalkan naluri. Tetapi manusia Allah anugerahkan akal budi. Manusia Allah anugerahkan pengetahuan yang baik untuk dia mengerti yang baik dan jahat, untuk dia mempunyai kemampuan untuk bertahan dan mencari jalan keluar atas berbagai tantangan dan persoalan-persoalan kehidupan yang ia alami. Yang kedua, yang dimaksudkan manusia segambar dengan serupa dengan Allah, bahwa manusia punya kemampuan dan keterampilan dalam membangun relasi. Manusia punya kemampuan dan keterampilan dalam membangun relasi atau hubungan dengan orang lain. Setiap orang diberikan kesanggupan dan keterampilan dalam dia membangun relasi dengan Tuhan maupun relasi dengan sesama, serta relasi dengan alam ciptaan. Karena itu tidak ada manusia yang tidak bisa berdoa, Bapak Mama. Tidak ada manusia yang tidak beribadah. Tuhan menciptakan manusia yang mampu membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Tidak ada manusia yang doa saja mesti orang lain. Neo doa kasbeta. Tuhan sudah menciptakan kita dengan kemampuan kita mampu membangun relasi dengan Allah. Tidak ada manusia yang hidup sendiri tanpa orang lain. Dia harus berelasi dengan sesamanya manusia. Tidak ada manusia yang hidup tanpa dia bergantung pada alam ciptaan Tuhan. Karena alam menyediakan kebutuhan makanan dan minumannya. Yang ketiga, manusia serupa dan segambar dengan Allah. Berarti bahwa manusia diberikan kuasa atas alam semesta. Manusia menerima amanat dari Allah untuk dia berkuasa atas dunia ini. Ia sebagai wakil Allah di bumi ini, yang mewakili Allah dan atas nama Allah menguasai makhluk-makhluk lain di bumi, serta bertugas menjaga dan memelihara alam semesta. Dan yang terakhir, manusia segambar dan serupa dengan Allah. Berarti manusia diberi amanat untuk melaksanakan sebuah tugas, berkembang biak, beranak cuculah, penuhilah bumi. Ini adalah tugas untuk dalam relasi cinta kasih Allah, dalam hidup bersama-sama sebagai suami dan istri, dan menghasilkan keturunan yang mendiami bumi dan memuliakan Allah sebagai sang Khalif dalam hidup dunia ini. Bapak Mama, saudara-saudara, yang kedua, tema kedua dalam pembacaan kita pada saat ini tentang mandat Allah bagi manusia untuk menaklukkan dan berkuasa atas segala ciptaannya. Menaklukkan dan berkuasa yang dimaksudkan Allah di sini bukan berarti bahwa manusia dapat dengan sesuka hati, manusia dengan semena-mena mengeksploitasi ciptaan Allah yang lain. Tidak demikian, Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Perintah Allah kepada manusia untuk menaklukkan dan berkuasa itu punya kaitan erat dengan kedudukan manusia yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, yakni mereka menjadi wakil Allah di bumi ini untuk
memelihara, menjaga, merawat segenap ciptaan Allah di bumi ini. Karena itu sebagai wakil Allah di atas bumi, manusia menerima suatu kuasa untuk mewakili Allah yang bertugas memelihara ciptaan Sang Pencipta itu sendiri. Manusia harus menjadi seorang pengelola yang bertanggung jawab, bukan sebaliknya, pengelola yang mengelola dengan sesuka hati atau semena-mena. Manusia harus mengakui bahwa segala sesuatu yang tercipta oleh karena sabda Allah itu sendiri haruslah berada dalam keadaan baik seperti semula dia diciptakan. Dalam kisah penciptaan, semua yang diciptakan Allah sempurna, baik adanya. Karena itu kita ditugaskan untuk memelihara, menjaga agar semua ciptaan yang baik adanya itu dia tetap baik adanya seperti semula dia diciptakan. Bapak, mama, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai manusia, kita diberi tanggung jawab untuk memelihara, merawat segenap ciptaan Allah. Ada segi tanggung jawab dengan kuasa yang diberikan oleh Allah. Tanggung jawab itu ialah memelihara dan merawat alam ciptaan Allah dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Seorang teolog pernah mengatakan demikian: kekuasaan yang bertanggung jawab ialah menata, memelihara, menopang dunia ke arah kehidupan yang menjamin adanya damai sejahtera semua penghuni di dunia ini. Jadi kita kelola untuk kesejahteraan semua yang ada di dalam bumi ini. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk sesama kita manusia dan juga ciptaan Allah yang lain. Dengan demikian Bapak, Mama, Saudara-saudara, tindakan eksploitasi atas alam yang tidak bertanggung jawab itu merupakan sebuah penyalahgunaan kuasa Allah. Itu adalah sebuah bentuk ketidaktaatan kita sebagai manusia kepada Allah Sang Khalik itu sendiri. Bapak, Mama, Saudara-saudari, Jemaat Elim Kie yang diberkati oleh Tuhan. Sehubungan dengan kita memperingati bulan lingkungan hidup yang dirayakan oleh Gereja Masehi Injili di Timor. Teks bacaan Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31 ini mau mengajarkan kepada kita orang-orang percaya masa kini bahwa yang pertama, manusia adalah ciptaan Allah yang mulia. Bapak, Mama, Saudara-saudari, dan saya, kita semua yang adalah manusia, kita masing-masing adalah ciptaan dari gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan kita secara khusus. Tuhan menciptakan kita secara istimewa. Tuhan menciptakan kita secara unik. Karena itu kita tidak perlu rendah diri. Kita tidak perlu merasa kecil diri, kecil hati dengan segala keberadaan kita. Tidak perlu kecewa kalau hidung kurang mancung. Tidak perlu kecewa kalau ketumpung kulit gelap. Tidak perlu kecewa kalau rambut keriting. Tidak perlu kecewa Bapak, Mama, Saudara-saudara. Semua kita dengan segala keberadaan kita, kita adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan secara khusus, istimewa, dan unik. Karena itu, sebagai ciptaan yang istimewa, kita juga tidak boleh saling merendahkan satu dengan yang lain. Tidak boleh.
tidak boleh merendahkan. Itu satu. Dia pun bibir mana kok. Tidak boleh Bapak Mama. Itu satu. Coba dia pun telinga jangan terlalu layar baik. Bapak Mama, kita tidak punya hak untuk merendahkan, berkomentar tentang keberadaan seorang manusia. Semua kita, laki-laki, perempuan, kecil, besar, kulit gelap, kulit terang, keriting, lurus, tinggi, pendek, gemuk, kurus, kita ciptaan yang mulia. Tidak boleh saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Karena manusia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Paulus katakan itu dalam Kolose 1 ayat 15. Kita manusia ini adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Maka itu manusia hendaklah saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Sebagai wujud kita menghormati dan menghargai Allah yang tidak terlihat oleh mata manusia. Segala perbedaan boleh ada. Perbedaan bahasa, budaya, warna kulit, dan lain-lain. Seperti yang telah saya sebutkan tadi. Tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk kita saling memandang rendah, saling memandang hina orang lain. Bahkan kita menjauhkan diri dan menyingkirkan orang lain dari sekitar kita hanya karena perbedaan-perbedaan itu. Karena itu panggilan kita sebagai ciptaan Allah yang istimewa, ciptaan Allah yang khusus, ciptaan Allah yang unik, ciptaan Allah yang mulia. Ialah kita hidup bersama-sama dalam sebuah persaudaraan yang rukun.